Oh, Pak Matio, saya bukan ke Gunung Kawe, tetapi saya ke gunung sehari, kerja keras umur hidup, maka saya menjadi kaya, menjadi orang yang hebat. Secara jasmaninya mungkin bisa begini, tetapi ketika sadar bahwa ada yang memiliki sesuatu yang lebih berharga bagi roh manusia, maka di ujung waktu hidupnya akan begini. Ya, dan mereka adalah manusia-manusia ya, yang mengaku dirinya hebat di dalam sekuler. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran secara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu lanjutan yang lalu yang cukup lebih mengerikan. Era akhir dari akhir zaman, genosida, dan kemudian damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan yang cukup penting dan sangat penting bagi seluruh umat manusia. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Saudaraku yang kekasih, era akhir dari akhir zaman. Ya, kita lanjutkan dari yang lalu. Era ini yang paling mengerikan. Namun diakhiri dengan era damai sejahtera. Apa yang terjadi sesungguhnya? Yang pertama, kekejaman Satan dan anak buahnya semakin brutal. Pembunuhan umat manusia tidak hanya secara pribadi atau saling membunuh, tetapi pembunuhan antar kaum, antar suku, antar etnis, antar bangsa, antar agama, ya, berlangsung. Saudaraku yang kekasih, penunggang kuda merah padam adalah yang sangat berperan untuk pembunuhan umat manusia. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya, lambang kekejaman luar biasa, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar untuk melakukan tidak hanya pribadi, tapi antar suku, antar kaum, antar etnis, antar bangsa, antar agama. Saudaraku yang kekasih, antar kaum, antar suku, diadu domba dengan aneka alasan perselisihan, entah perselisihan karena adat, perbedaan adat, perebutan area berkuasa, dan lain-lain. Itu banyak. Nah, bisa disebutin karena di muka bumi ini suku-suku berperang antar suku. Banyak, saudaraku yang kekasih. Maka saudara, saya akan panjang lebar memberikan contoh-contoh untuk menunjukkan bahwa sepak terjang kuda merah padam yang dipimpin yang merupakan anak buah Satan yang makin brutal, itu melakukan berjuta pembunuhan manusia. Dan yang membunuh bukan dia. Kalau yang membunuh dia, ya ada aturannya. Tetapi kalau yang membunuh itu adalah antar manusia itu sendiri. Ya, antar kaum, antar suku, diadu domba dengan aneka alasan. Ya, perebutan kekuasaan dan alasan-alasan lain. Saudaraku, yang bahkan antar penganut kelompok beragama, semua agama adalah ingin berbuat baik atau diharuskan berbuat baik, agama apapun. Amin. Iya kan? Tetapi yang aneh antar manusia yang beragama berbeda, mereka bisa berantem, berbunuh-bunuhan. Dan sejak 2000 tahun yang lalu, saudaraku yang kekasih, sejak awal akhir zaman, dan kemudian pertengahan akhir zaman sudah diceritakan, demikian pula akhir zaman. Era akhir dari akhir zaman yang kita bicarakan ini. Bayangkan aja, ada perang salib tahun 1096 sampai 1291, 300 tahun ya, 200 tahun saudara. Bagaimana sesungguhnya? Halnya sebetulnya bukan hal yang prinsip antar umat manusia, tetapi hanya ekspedisi militer dari agama Kristen merebut tanah suci, khususnya Yerusalem, yang dikuasai pada waktu itu oleh Muslim, dan begitu banyak korban.
Kemudian ada perang 80 tahun 1569-1648, konflik berkepanjangan terutama antara Spanyol yang Katolik dan Belanda yang beragama Protestan. Wow, iya kan? Sama-sama Kristen. Saudaraku yang kekasih, tetapi iblis mampu mengadu domba, mengambil damai sejahtera, ambil damai sejahtera, mereka saling membunuh. Luar biasa. Yang ketiga, perang agama 30 tahun, 1618 sampai 1648. Di Eropa antara pihak Katolik dan Protestan. Ini hampir sama, ya. Mereka sama-sama Kristen. Terus ada lagi konflik India melawan Pakistan 1947 sampai sekarang. Ya, perbedaan agama di satu negara, ya hebatnya Indonesia itu hebat. Ya, antar Muslim dan Hindu ya menjadi salah satu faktor saling membunuh. Perang Bosnia 1992-1995 melibatkan berbagai kelompok etnis agama di wilayah Bosnia dan Herzegovina, melibatkan Muslim, Kristen Ortodok, Katolik. Luar biasa. Dan udah disampaikan antara agama kan berperang dan sebagainya, udah disampaikan Tuhan pada Matius 24 yang udah kita baca minggu lalu. Saudaraku yang kekasih, ada lagi yang serupa, disebut sebagai genosida, pembunuhan atas kelompok, kaum, etnis, agama, bangsa. 5 peristiwa genosida yang besar di muka bumi. Genosida di Palestina sejak tahun 1948. Ya, Israel berupaya menguasai, memusnahkan bangsa Palestina sampai sekarang. Ya, puji Tuhan udah mulai ada perdamaian. Tapi berapa korbannya? Berapa juta, berapa puluh juta? Genosida di Rwanda, Afrika, pembunuhan massal oleh pejabat lokal dari etnis Hutu atas suku Tutsi di tahun 1994 sampai selama 100 hari, menewaskan berapa saudaraku? 1 juta suku Tutsi. Manusia loh itu. Manusia yang mati. Dibunuh oleh manusia. Genosida di Kamboja 1975 sampai 1978. Pembantaian oleh Pol Pot, terkenal itu, dan anak buahnya dengan alasan agama, ya Muslim Chan, dengan alasan karena orang-orang yang dibunuh adalah intelektualitas, ada dokter, ada pengacara, ada guru, habis semua. Tidak langsung dibunuh, ada yang langsung dibunuh, ada yang disuruh kerja paksa sampai mati. Saudaraku yang kekasih, genosida di Armenia 1914 sampai 1918 terjadi sejak Turki Utsmania menguasai Armenia yang dianggap kafir, padahal mereka bukan beragama lain. Sekitar 1 sampai 1,5 juta tewas. Yang terakhir adalah genosida di Kongo. Ya, saya melihat foto-fotonya mengerikan, saudaraku. Mayat-mayat bergelimbangan di pinggir jalan. Ya, pembantaian atas rakyat Kongo oleh Raja Alfonso II dari kerajaan Belgia yang menjajah Kongo pada waktu itu. Yang saat itu berkuasa. Saudara tahu berapa jumlah kematian? 12 juta orang. 12 juta orang Kongo tewas. Saudaraku, ada lagi Perang Dunia Pertama. 28 Juli 1914 sampai 11
bulan 11 1918 antara Triple Aliansi Jerman, Austria, Hongaria melawan Triple Entente ya, Perancis, Rusia, Inggris. Tahu korbannya berapa, saudaraku? Saya hanya sekilas aja kita untuk menunjukkan bahwa bumi ini luar biasa diporak-porandakan oleh iblis. Ambil damai sejahtera, perang pembunuh-bunuhan. Ya kan? Perang dunia pertama tadi korbannya berapa, saudaraku? Sekitar 16 juta tentara dan sipil. Aneh kan? Perang dunia kedua antara poros Nazi Jerman, kerajaan Italia, kekaisaran Jepang ya melawan sekutu Britania Raya, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Korban tewas, saudara tahu berapa? 35 juta sampai 60 juta. Ya, 35 juta sampai 60 juta, baik militer, sipil, juga termasuk genosida yang dilakukan Nazi kepada orang-orang Yahudi. Menyedihkan, mengerikan, cukup jelas saudaraku yang kekasih. Maka bukan kita harus takut sama penunggang kuda merah, no. Supaya apa? Yang bisa selamat dari sana adalah manusia. Karena ada perang dunia ketiga, kita sedang doakan supaya jangan terjadi. Ya, supaya genosida tidak ada lagi. Caranya gimana? Berlindung di dalam apa yang disebut sebagai kemah Tuhan, kemah kudus. Ya, Wahyu 20 ayat 8. Wahyu 20 ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Mengepung tentara orang-orang kudus, manusia-manusia ikut Tuhan. Tetapi dari langit turunlah dan orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka terlindung oleh kekuatan dan kuasa Tuhan. Menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Yes, itu endingnya nanti. Sebelum itu kita akan menengok Lucifer, dan Lucifer yang di jurang maut dilepaskan dari jurang maut, ya, sekitar 2013. Saudaraku yang kekasih, Lucifer melanjutkan kekejaman Satan CS dengan mengerahkan seluruh makhluk-makhluk yang menjadi anak buahnya. Ya, tadi udah dibaca bagaimana Wahyu 13 ayat 7 sampai 10, orang-orang kudus pun disikat oleh mereka, karena kan hanya mereka orang-orang kudus yang dilindungi itu, yang dapat membunuh roh-roh jahat yang jumlahnya tadi udah dibaca seperti pasir di laut, mengepung juga orang-orang kudus yang tadinya dilakukan juga oleh Satan. Kemudian saudaraku, ini yang agak unik, ada sepertiga yang menjadi anak buah atau yang diseret dari surga kekal oleh Lucifer adalah sepertiga dari makhluk bintang, dipakai kata bintang, makhluk bulan, bukan berasal dari bulan ya, ini hanya sebutan aja, makhluk matahari,
Wahyu berapa? 8 ayat 10 sampai 12. Wahyu 8 ayat 10 sampai 12. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, Lucifer jatuh dari langit dari surga kekal, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Yes, Absintus, meracuni, racun yang paling berbahaya umat manusia, termasuk rohnya. Lanjut. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu. Yes. Sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari langit, dari matahari. Sepertiga dari makhluk yang dimasukkan dalam jenis matahari. Dan sepertiga dari bulan. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Yes. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Mereka ikut berperang, manut sama Lucifer, di bawah pemerintahan Lucifer mula-mula seluruhnya. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Lucifer, ya. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. 7. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Iya, mereka tidak dapat tempat lagi, bukan di surga kekal. Surga kekal sudah dilempar, jadi di Firdaus dulu bersama Adam, ya. Saudaraku yang kekasih, mereka adalah makhluk dinamis. Sepertiga bintang, sepertiga matahari, sepertiga bulan, itu makhluk dinamis. Ada yang mutunya tinggi, yang kemudian menjadi stafnya Lucifer tadi, Satan misalnya. Kemudian makhluk yang keluar dari dalam tanah, ya, dan lain-lain. Yang makhluk yang menaiki kuda merah padam. Tetapi masih banyak. Tokoh-tokohnya sebenarnya masih banyak. Mereka melihat bahwa Wahyu 17 ayat 16 sampai 17. Wahyu 17 ayat 16 sampai 17. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu. Lanjut. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Ditinggalkannya mereka, terus. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Yes, mereka berperang melawan Lucifer. Sebab Allah telah menerangi hati mereka. Ingat, enggak semuanya ya, sebagian aja. Tapi mereka juga tokoh-tokoh juga, artinya memiliki sayap rohani yang tinggi. Lanjut. Untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Saudara, mereka berontak terhadap Lucifer, bahkan ikut berperang melawan Lucifer, dan mereka menjadi pengikut sang anak domba. Manusia-manusia yang menjadi raja-raja, yang mendapatkan fasilitas apa yang disebut sebagai kerajaan dunia, kuasa dan kemuliaan dunia. Banyak. Saudaraku yang kekasih, banyak. Ya, sehingga mereka yang Wahyu bacanya sebagian aja ya. Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4.
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku." Pergilah kamu, hai umatku. Perhatikan baik-baik. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Yes, mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Yes. 9. Wahyu 18 ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul, Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya. Akan menangisi dan meratapinya. Ya, waspadalah dari sekarang bahwa Satan dan Lucifer menawarkan kerajaan dunia, kuasa dan kemuliaan asal menyembah si Lucifer. Dan tak kalah fasilitas itu diambil, mereka dipenjara dalam keadaan kerajaan dunia lalu diambil, maka mereka diambil atau melihat Lucifer hancur jatuh, ya, maka mereka mulai menyadari kebodohannya. Dan kebanyakan terlambat, saudaraku yang kekasih. Ayat 15 sampai 16. Wahyu 18 ayat 15 sampai 16. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, "Celaka, celaka, 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 kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi." Yes, itu lambang dari apa? Hedonisme, lambang dari kemewahan, kemuliaan dunia. Ya, terus? Dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. 1 jam saja. Bahkan gak sampai 1 jam orang mati plak, wis tidak membawa apa-apa. Ya, saudaraku yang kekasih, demikian juga orang yang tergantung dengan hal-hal atau pekerjaan yang aktif dalam hanya hal-hal yang sekuler. Ya, sekuler. Ya, kita tengok bagaimana mereka juga menjadi terguncang dalam hidupnya. Ketika Wahyu 18 ayat 17 sampai 20. Wahyu 18 ayat 17 sampai 20. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut. Yes, mereka yang bermata pencaharian, kerja sekuler, apapun profesinya, ya, yang habis waktunya, habis energinya untuk hal-hal sekuler, mereka ternyata juga berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, "Celaka, celaka, celaka, kota besar Lucifer, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal." Yes, lanjut. Sebab dalam 1 jam saja ya sudah binasa. Oh, Pak Matio, saya bukan ke Gunung Kawe, tetapi saya ke gunung sehari, kerja keras umur hidup, maka saya menjadi kaya, menjadi orang yang hebat. Secara jasmaninya mungkin bisa begini, tetapi ketika sadar bahwa ada yang memiliki sesuatu yang lebih berharga bagi roh manusia, maka di ujung waktu hidupnya akan begini. Ya, dan mereka adalah manusia-manusia, ya, yang mengaku dirinya hebat di dalam sekuler. Tetapi ternyata tadi sudah dibaca, semuanya ada masih lengkap, dibaca sendiri.
Dan kemudian Lucifer jatuh. Lucifer jatuh, ya, dan Lucifer dan pengikutnya dikalahkan, lalu dilempar ke neraka kekal. Tadi udah dibaca. Itulah akhir dari kengerian di muka bumi kelak, ya, dan kemudian muncul masa damai sejahtera. Apa itu, Pak? Wah, Matius 24 ayat 8. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Jadi disebut zaman baru karena Sang Kristus turun dari Firdaus, ya, untuk mengelola masa damai sejahtera. Untuk mengelola masa damai sejahtera, di mana murid-murid Tuhan yang dicanangkan sejak 2000 tahun yang lalu mulai bergerak memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan segala penderitaannya dan perjuangannya. Maka akan muncul kelak masa yang disebut sebagai masa damai sejahtera. Digambarkan Sang Kristus turun dari awan-awan, turun ke bumi. Ya, memang sekarang kan masih ada di Firdaus dan akan turun ke bumi. Kemudian yang pertama adalah kemudian mengelola murid-murid Tuhan untuk kelak dibawa rohnya ke surga kekal pasca kiamat, pasca penghakiman. Tetapi harus saudara ingat, Sang Kristus juga menyeleksi umat manusia. Menyeleksi umat manusia. Matius 25, kita potong aja ayatnya supaya singkat, tapi intinya adalah Matius 25 ayat 31 sampai 33. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba adalah manusia-manusia yang lanjut. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan. Yes. Sebab ketika aku lapar. Ketika aku lapar. Kamu memberi aku Perhatikan, makan. penting sekali. Kalau saudara mau dianggap domba oleh Sang Kristus, ulangi lagi barusan. Sebab ketika aku lapar. Ketika aku lapar. Kamu memberi aku makan. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus. Yes. Kamu memberi aku minum. Yes. Ketika aku seorang asing. Yes. Kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Oh, lanjut. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, Sebentar, saudaraku yang kekasih.
Banyak orang mengatakan, berasumsi bahwa Allah itu tidak perlu ditolong karena Allah maha hebat, maha kuasa dan segala macam. Juga anaknya. Jawaban ini adalah jawaban yang intinya adalah, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, murid-murid Tuhan yang menderita dan seterusnya, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat berapa itu? 40? Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kambing. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api. Orang-orang terkutuk lebih parah dari kambing. Orang-orang terkutuk. And then, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow, makanya 2/3 dari roh manusia masuk ke neraka kekal. Salah satunya adalah karena dia jadi kambing, yaitu manusia terkutuk. Mengapa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Loh, engkau kan maha kuasa. No. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Yes, Allah maha kuasa, maha hebat, gak perlu dia. Tetapi yang dimaksudkan adalah, sekali lagi, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yes, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Endingnya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Cukup jelas, saudaraku yang kekasih. Itu sebagai penutup bahwa Sang Kristus menyeleksi pada era akhir dari akhir zaman. Mari saudara, selain kita berdoa, kita akan mawas diri, menengok diri kita sendiri. Apakah saya dan saudara masuk ke dalam jenis domba atau come from being kambing? Kita berdoa. Kami serahkan anak-anakmu Bapa, yang berkati anak-anakmu supaya anak-anakmu boleh terpilih oleh Tuhan, karena mereka adalah domba-domba yang menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami serahkan anak-anakmu dan keluarganya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.